di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi terlebih dahulu melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudaraku bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, yang adalah isi hatinya, yang adalah kehendaknya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu kerinduan, yaitu kami rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, sampaikan isi hati-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini: sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Anda, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa seseorang bahagia itu bukan ditentukan dari apa yang didengarnya, bukan juga ditentukan dari apa yang dikatakannya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa seseorang, setiap manusia itu berbahagia oleh karena perbuatannya. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, akhir hidupnya ia akan berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Instrument of Righteousness. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12, di sana firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa jangan dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu, supaya, kata firman Tuhan, kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita itu ditentukan dari diri kita sendiri. Kalau kita mengizinkan dosa berkuasa dalam diri kita, maka kita akan menjadi seorang yang terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi ketika kita mengatakan tidak kepada dosa, maka yang berkuasa dalam diri kita adalah kebenaran Allah. Di dalam ayat yang ke-13 pun juga kita melihat ada dua hal yang bertentangan, yang tidak bisa disatukan, ibarat seperti air dan minyak, ibarat seperti siang dan malam, ibarat seperti putih dan hitam, ibarat seperti terang dan gelap, yaitu anggota-anggota tubuh yang diserahkan menjadi senjata kelaliman dan anggota-anggota tubuh yang diserahkan menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau kita melihat di dalam bahasa asli Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih, kata senjata kelaliman itu memakai kata hopla adikias, senjata ketidakbenaran, atau instrument of unrighteousness. Instrument unrighteousness artinya begini,
alat yang dipakai untuk kelaliman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai senjata, ini tidak lepas dari kebudayaan Helenistik. Ya, kita tahu bahwa bangsa Roma itu sangat kuat di dalam hal keprajuritannya, di dalam hal menguasai setiap peperangan yang ada. Prajurit-prajurit yang terlatih itu ada di bangsa Roma. Dan setiap orang itu adalah satu aset bagi negara yang bisa dipakai kapan saja untuk membela negara. Dan kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, tahukah Anda, waktu engkau melamar di sebuah perusahaan, ya kan, engkau diterima dengan tentunya dengan kriteria ataupun kualifikasi tertentu yang dimana segala hal diperhitungkan, baik itu dalam hal attitude, baik itu di dalam hal skill. Dan ketika engkau diterima di sebuah perusahaan, maka begini, engkau menjadi alat bagi perusahaan itu untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu. Amin. Nah, demikian pula juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Menyerahkan hidup kita, anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kelaliman, alat-alat ketidakbenaran ataupun alat-alat kebenaran, itu ditentukan dari diri kita. Dan saya berdoa begini, Tuhan sudah menebus kita. Itu sebabnya begini, mari kita serahkan hidup kita, seluruh anggota tubuh kita ini menjadi alat-alat bagi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Anggota tubuh itu banyak. Ini berbicara mengenai lidah, ini berbicara mengenai pikiran, ini berbicara mengenai sikap hati, ini berbicara mengenai apa yang kita lakukan, ini berbicara mengenai apa yang kita hidupi. Mari kita lakukan semuanya untuk supaya dapat dipakai menjadi alat-alat bagi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya menyaksikan program ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.